Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini akan memulai perkuliahan kita pada mata kuliah manajemen operasional. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelumnya saya absensi terlebih dahulu. Ananda sekalian, Siska Pertiwi hadir, Iqbal hadir, Ranti Saragi hadir, Saryani hadir. Nah, baik, kita akan masuki materi hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah operasi dan produktivitas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya terlebih dahulu akan bertanya, apa sih itu manajemen? Ananda sekalian, ada yang tahu pengertian manajemen itu apa? Iqbal, tahu manajemen itu apa? Mengatur, Bu. Mengatur. Siska, manajemen itu apa, Sis? Ya, Bu. Gitu. Itu sekian-sekian. Itu kantor Anda. Semua aktivitas Anda ada dalam situ. Nah, manajemen itu adalah manajemen itu suatu seni dan ilmu yang mengatur sumber daya yang ada dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, operasional itu apa? Operasional itu adalah serangkaian kegiatan. Nah, jadi manajemen operasional itu apa? Manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran. Nah, jadi melalui perubahan. Perubahan itu dia apa? Dari barang mentah menjadi bahan setengah jadi, jadi bahan setengah jadi bahan jadi. Nah, itu tadi yang masukan itu tadi bahan mentah tadi, sampai dia ke pengeluaran. Nah, apa sih pentingnya manajemen operasional itu? Nah, manajemen operasional itu sangat penting. Nah, untuk apa? Nah, manajemen operasional itu mempunyai fungsi utama yang harus dimiliki, yang harus dijalanin oleh organisasi, sehingga mengelola organisasi untuk kita mempelajari konsep manajemen operasional. Nah, dengan adanya manajemen operasional, kita dapat mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga itu apa? Dengan memahami dan mempelajari manajemen operasional, kita akan mengerti apa sih tugas manajer operasional. Nah, dengan adanya manajemen operasional, nah, kita itu dapat menjalankan organisasi itu dengan baik. Nah, di sini yang paling terpenting dalam organisasi adalah manajer operasionalnya. Kenapa? Karena dengan adanya manajer operasional, efektivitas, efisiensi kerja kita akan berjalan dengan baik. Dia akan mempengaruhi. Nah, apa sih yang dilakukan oleh manajer operasional? Nah, manajer operasional itu memiliki tanggung jawab dan lingkup yang besar. Terutama apa? Dalam bidang produksi. Yang pertama itu dalam mendesain barang dan jasa. Yang kedua itu manajemen kualitas. Yang ketiga, desain, proses, dan kapasitas. Yang keempat, strategi lokasi. Yang kelima, strategi layout. Nah, yang pertama itu desain barang dan jasa. Nah, desain barang dan jasa ini merupakan suatu keputusan yang menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut? Nah, di sini menyangkut tentang keputusan dari operasional. Nah, keputusannya itu berupa apa? Keputusannya itu berupa cara kita mendesain. Nah, mendesain barang dan jasa tadi. Nah,
kita desain, kita gambarkan, mau seperti apa barang dan produk yang kita produksi. Lalu manajemen kualitas. Nah, kualitas ini merupakan mutu. Nah, mutu itu berarti kan dia harus kita tetapkan. Nah, harus kita penuhin melalui prosedural. Nah, kualitas itu bukan dari bahannya saja, tapi kualitasnya itu dari proses produksi, bahan bakunya juga harus bagus. Nah, sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku di perusahaan tadi. Lalu yang ketiga itu desain, proses, dan kapasitas. Nah, desain, proses, dan kapasitas di sini adalah suatu proses yang akan dilakukan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan dalam berbagai hal penting. Nah, manajemen operasional itu ada kaitannya dalam beberapa bagian. Nah, selanjutnya adalah strategi lokasi. Strategi lokasi di sini kita memilih lokasi yang paling cocok, lokasi yang paling pas, dan yang paling cocok untuk menentukan atau memasarkan barang dan jasa yang tadi. Nah, lalu yang ketiga itu adalah strategi, yang kelima itu adalah strategi atau layout. Layout ini maksudnya tata letak yang berdampak terhadap kegiatan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan operasional tadi. Selanjutnya yang keenam itu adalah sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Nah, di sini sumber daya manusianya kita melihat, kita mencari itu bagian dari integral, dan yang paling penting itu adalah saat kita merekrut karyawan. Nah, di sini merupakan keputusan yang terpenting karena kita akan melihat kinerja karyawan itu sesuai dengan tujuannya kita atau tidak. Nah, selanjutnya poin berikutnya adalah manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan di sini merupakan hal yang terpenting pada perusahaan untuk mensupplier serta mendistribusi. Karena apa? Karena adanya interdependensi. Selanjutnya yang kedelapan adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan di sini, persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Maksudnya di sini gini, nah di dalam sebuah perusahaan itu kita harus membuat satu bagian manajemen persediaan. Kenapa? Karena ketika bahan baku di tempat kita kosong, di tempat kita biasa membeli kosong contohnya kan. Nah, kita bisa mencari tempat lain. Artinya berarti kita masih ada kolega-kolega lain. Nah, yang selanjutnya adalah penjadwalan. Penjadwalan di sini maksudnya kita jadwalkan operasional, kita jadwalkan kapan dilakukannya produksi sampai benar-benar perusahaan itu berjalan dengan baik. Artinya, di sini kita harus mengerti dan menentukan kapan sih waktunya berjalan. Jangan sampai barang atau jasa yang sudah kita produksi tadi menumpuk di gudang. Lalu lakunya pemeliharaan. Pemeliharaan di sini adalah keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Nah, pemeliharaan itu berarti bukan hanya kepada sumber daya manusianya, melainkan kepada mesinnya. Kenapa? Karena kan sumber daya dalam manajemen itu ada berapa bal? Sumber daya dalam manajemen. Ada Sumber berapa daya bal? manusia. Ada berapa sumber daya dalam manajemen? Sumber dayanya yang tahu saya Bu cuma sumber daya manusia Bu, SDM. Sumber daya dalam manajemen itu ada 6. Yang pertama, dia terkenal dengan istilah 6M. Man, money, Oh. Tahu man, tahu itu. money, apa lagi Bang? Astaga. Lupa Bu. Money, mentor, market, Nah, lalu Material, nah itu Bu ya. material, material, lalu
baru salah gitu ya. Satu lagi. Money, Mesin. material, mesin, metode, dan market. Nah, itu jadi 6 sumber daya manajemen. Oh, Nah, selanjutnya bidang kegiatan dan keahlian yang biasa dilakukan oleh manajemen operasional. Nah, biasanya itu manajer operasional itu diemban oleh yang pertama itu manajer pabrik atau plant manager. Nah, di sini manajer pabrik itu kan mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk perencanaan produksi. Nah, manajer pabrik ini dia menyangkut tentang apa? Pembelian, manajer persediaan, pengelolaan, karyawan bagian dari operasional, dan pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Yang kedua adalah direktur pembelian atau director of purchasing. Nah, di sini fungsi dari direktur ini untuk melakukan pembelian, kemampuan setelah program penjualan, integrasi, keterkaitan dari supplier sampai di distributor mengkoordinasi aktivitas operasi. Nah, selanjutnya ada manajer mutu atau quality manager. Nah, quality manager. Quality manager di sini adalah suatu konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasionalnya. Lalu yang keempat adalah konsultan perbaikan proses atau proses improvement konsultan. Nah, di sini berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi tentang perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Yang kelima, manajer dan perencana rantai pasokan, supply chain manager and planner. Nah, di sini manajer ini bertanggung jawab terhadap negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier dan distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang material, recruitment planning, supply chain management, teknologi komunikasi yang canggih dalam dunia bisnis, sehingga konsep penjualan dan persediaan itu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada bagian dari tugas dari manajer operasional. Di sini terbagi 3. Ya, operasional itu fokus pada biaya, fokus pada mutu, dan fokus pada customization. Nah, di sini sesuai dengan slide, kalau dia fokus pada biaya, nah di sini dia sesuai dengan konsepnya early yang digunakan pada tahun 1976 sampai 1880. Nah, kalau berdasarkan fokus pada mutu, dia di sini menggunakan konsep Lean Production era 1980 sampai 1995. Nah, di sini terlihat poin-poinnya apa saja. Dan selanjutnya adalah fokus pada customization. Customization ini kita itu terhadap make customization era 1995 sampai 2010. Nah, ini berikut contoh kegiatan manajemen operasional yang berkaitan dengan barang dan jasa. Nah, yang pertama itu produk barang. Nah, produk barang itu berarti barang itu kan dia berwujud kan. Nah, produk barang itu bisa bergerak dalam bidang manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik, pembuatan produk barang, lalu pertambangan, industri,
berat maupun ringan, konstruktif, otomotif, dan perumahan. Nah, berarti kalau barang itu tadi kan salah satu ciri dari barang adalah berwujud, dapat kita rasakan dan dapat kita pegang, ya kan? Nah, kalau jasa itu seperti pelayanan. Nah, sini contohnya jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, dan jasa perbaikan. Nah, kenapa jasa? Nah, jasa di sini kan merupakan pelayanan. Nah, jasa itu dia tidak dapat kita pegang, tetapi manfaatnya, kegunaannya dapat kita rasakan. Contoh ya, contoh Iqbal pergi ke kesehatan. Nah, dokter itu apa yang dijual? Jasanya kan, pelayanannya kan. Nah, berarti apa yang mereka jual, yang kita rasakan itu adalah pelayanannya. Kayak pangkas juga gitu, Bu, ya. Iya, kayak pangkas, itu termasuk. Nah, selanjutnya kecenderungan terbaru yang menarik dalam manajemen operasional. Nah, dulu ada beberapa tantangan dinamis dalam manajemen operasional. Nah, di situ ada pada masa dahulu penyebabnya apa dan masa sekarang. Nah, kalau dulu itu fokusnya hanya lokal maupun nasional. Penyebabnya apa? Karena biayanya lebih rendah, komunikasi global dan transportasi lancar. Nah, kalau dia sekarang dia fokusnya secara global. Nah, penyebabnya apa? Ya kita ini manajer operasional itu kita harus mampu berkomunikasi secara global dan adanya transportasi lancar. Lalu jumlah pengiriman. Kalau dia dulu jumlah pengiriman besar, kalau dia penyebabnya itu biasanya itu siklus produksi singkat. Nah, di sini diperlukan apa? Kalau kita sudah melakukan pengiriman besar, tentu kita di sini kan memerlukan modal untuk mengurangi persediaan. Artinya, biaya pengiriman aja lebih besar dibandingkan berarti kita harus mengurangi modal persediaan barang tadi. Nah, kalau sekarang itu apa? Dia pengiriman itu dari just in time. Just in time itu maksudnya sewaktu. Lalu yang ketiga itu pembelian dengan tawaran terendah. Nah, di sini pembelian dengan tawaran terendah biasanya itu penyebabnya itu adalah penekanan mutu. Nah, di sini kita itu butuh pemasok yang terlibat tentang peningkatan produksi. Nah, kalau sekarang itu apa? Kita harus mencari kemitraan, berarti kita harus bekerja sama dengan yang lain gitu. Kita bukan hanya bekerja sama dengan bukan hanya satu orang pemasok, melainkan kita harus bekerja sama lebih dari satu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, jika yang kita biasa ambil untuk pemasok barang baku di tempat kita itu kosong, nah kita bisa mengambilnya dari tempat lain. Nah, di sini dengan apa? Dengan adanya perencanaan sumber daya perusahaan melalui apa? E-commerce. Lalu yang ketiga itu adalah ya, adanya pengembangan produk lambat. Nah, adanya pengembangan produk lambat, di sini penyebabnya apa? Siklus hidup produk lebih pendek. Lebih pendek penggunaan teknologinya, dia harus menggunakan komputer untuk komunikasi maupun operasional. Nah, kalau sekarang apa? Pengembangan produknya lebih cepat. Ya, lebih cepat, lebih aliansi, desainnya kerjasama. Artinya, sekarang semua zaman menggunakan zaman modern, kita gunakan mesin. Sehingga pekerjaan kita itu lebih mudah. Banyak produk yang standarisasi. Kalau dulu itu penyebabnya itu apa? Adanya pasar global yang berlimpah sehingga proses produksi makin fleksibel. Nah, kalau sekarang apa? Customization, masalah dengan penekanan pada kualitas. Selanjutnya ada spesialisasi pekerjaan. Nah, spesialisasi pekerjaan, di sini penyebabnya itu adalah adanya kondisi sosial budaya. Nah, kalau yang sekarang itu apa? Kita harus memberdayakan sumber daya yang ada. Nah, di sini juga kita lihat, ketika kita melakukan produktivitas itu merupakan hasil kita melakukan
pekerjaan hasil kita melakukan terhadap produk yang kita ciptakan. Nah, perbedaan barang dan jasa. Nah, di sini ada karakteristik perbedaan barang dan jasa. Nah, kalau barang itu dia dapat dijual kembali. Sedangkan kalau di jasa dia tidak bisa dijual kembali. Artinya kan di sini kita beli nih barang, nggak cocok sama kita. Kita bisa jual ke teman kita. Nah, kalau jasa ini kita beli belum tentu bisa kita jual ke orang lain. Kenapa? Di situ kita beli. Kalau jasa, di situ juga kita rasakan manfaatnya. Selanjutnya, kalau barang itu dapat disimpan. Nah, sedangkan jasa tidak dapat disimpan karena dia sekali beli langsung habis, sekali pakai. Nah, kualitasnya dapat diukur. Kalau barang, ya kan? Contohnya kita membeli handphone nih, kan kualitasnya bisa kita ukur, tetapi berbeda dengan jasa. Kualitasnya tidak dapat diukur, sulit untuk diukur. Kita dapat merasakannya, kita dapat mengukurnya itu ketika kita menggunakannya. Selanjutnya adalah penjualan terpisah dengan produksi. Nah, kalau barang, dia terlihat. Ini hari kita produksi. Nah, kan belum tentu. Ini hari juga kita gunakan. Nah, tetapi kalau jasa, hari ini, kan di sini jelas penjualan sebagai bagian dari jasa. Artinya, hari ini kita produksi, hari ini juga kita gunakan. Lalu kalau barang dapat dipindahkan. Dipindahkan kan? Nah, kalau jasa, pemindahannya pada tenaganya. Lalu perbedaan yang selanjutnya adalah lokasi sangat mempengaruhi biaya. Lalu kalau di jasa, dia lokasi penting dalam interaksi dengan konsumen. Nah, kalau barang, perbedaannya lagi di barang, mudah diotomatisasi. Nah, kalau di jasa, dia sulit diotomatisasi. Nah, perbedaan yang selanjutnya, pendapatan dari produk nyata. Nah, kalau di jasa, pendapatan dari pelayanan. Kenapa? Karena kalau di jasa yang kita rasakan adalah pelayanan dari seseorang. Nah, apa sih itu produktivitas? Nah, tentu kan tadi kan heran, Ibu, apa sih produktivitas? Nah, produktivitas adalah hasil yang dari input menjadi output. Artinya adanya masukan menjadi pengeluaran. Nah, di sini ada cara menghitung produktivitas barang. Di sini ada output dibagi dengan input. Nah, jika input dalam hitungan produktivitas, salah satu sumber dayanya adalah kita ada dua cara menghitung produktivitas barang, yaitu ada single factor productivity, multi factor productivity. Nah, single factor productivity itu dia satu yang kita lihat, satu yang kita nilai, ada nilai output dan inputnya. Tapi kalau multi, dia secara keseluruhan. Dari material cost-nya sampai ke biaya overhead cost. Ini lebih jelas contohnya, cara menghitung produktivitas. Contohnya, diketahui data output yang dihasilkan pada bagian produksi sebanyak 600 unit per minggu. Jumlah pekerja yang digunakan ada sebesar 3 orang. Nah, dalam satu hari, maksimalnya kita bekerja 8 jam. Ya kan? 8 jam. Nah, maka bagaimana cara berapakah hasil produktivitas kerja karyawan? Nah, output itu berapa? Hasil yang dihasilkan oleh para pekerja tadi. Berapa hasilnya? 600 unit. Nah, dibagi dengan inputnya. Inputnya berapa? 3 dikali 8 dikali 5. Nah, 3-nya itu apa? 3-nya itu jumlah pekerja dikali 8 dikali jam bekerja dikali berapa hari kita bekerja. Jadi 600 dikali 8 dikali 5 sama dengan 5 unit per jam. Nah, selanjutnya yang kedua itu jika upah pekerja 5.000 per jam.
dan biaya material yang diperlukan Rp500.000. Sedangkan biaya overhead-nya sebesar Rp900.000 dan output tersebut dapat dijual dengan Rp10.000 per unit. Nah, yang tadinya upah, di sini kan ditanya, upahnya sebesar, diketahui upahnya itu sebesar 5.000. Nah, barang tadi itu bisa kita jual dengan harga 10.000. Nah, berapa multifaktor produktivitasnya? Multifaktor itu berarti secara keseluruhan menghitungnya. Nah, di sini tadi kembali, outputnya berapa? Outputnya kita hasilkan 600 unit per minggu dikali dengan output yang kita jual. Harga jualnya berapa? 10.000. Ya kan? Lalu dibagi dengan jumlah karyawan dikali jam kerja dikali hari kerja dikali dengan upah pekerja ditambah 500.000 ditambah 900.000. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 3. Nah, di sini dapat disimpulkan jika output yang dihasilkan meningkat 50% dengan kenaikan semua biaya dan harga masing-masing 25%, maka kondisi yang baru menjadi, nah, produktivitas tenaga kerjanya adalah 600 dikali 1,5 dibagi 3,8 dibagi 3 dikali 8 dikali 5 sama dengan 7,5 unit per jam. Nah, berarti di sini ada peningkatan produktivitas tingkat tenaga kerja itu sebesar 50% dari sebelumnya. Untuk multifaktor produktivitasnya, disimpulkan 600 dikali 1,5 dikali 1,25 dikali 10.000 dibagi 600.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000 dikali 1,5. Hasilnya itu 4,5. Berarti adanya peningkatan produktivitas multifaktor sebesar 50% dari yang sebelumnya. Nah, operasi sebagai suatu produktif. Nah, di sini adanya manajemen operasional. Di dalam manajemen operasional itu ada input dan output. Nah, inputnya itu apa? Berupa energi, tenaga kerja, modal atau material jasa, informasi manajemen. Di sini kita menyangkut tentang proses transformasi, lalu adanya outputnya itu apa? Berupa barang maupun jasa. Nah, di sini kita lihat ada tabel kegiatan sistem produktivitas. Di sini ada kegiatan operasional dari bank, restoran, rumah sakit, universitas, pabrik, dan penerbangan. Nah, lihat dari bank, inputnya itu berupa apa? Teller, staf, komputer, fasilitas, dan energi. Sedangkan outputnya apa? Berupa jasa keuangan. Nah, restoran di sini ada koki, pelayan, bahan masakan, fasilitas, energi. Nah, outputnya apa? Makanan, hiburan, dan suasana. Nah, selanjutnya kalau di tingkat rumah sakit, di sini ada dokter, perawat, staf, peralatan medis, obat, energi, fasilitas. Nah, outputnya apa? Outputnya itu ada jasa kesehatan dan pasien. Nah, kalau di tingkat universitas, operasionalnya itu biasa ada dosen, staf, peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan energi. Outputnya berupa apa? Alumni, riset, pengabdian, masyarakat. Nah, kalau operasional pabrik, itu di situ inputnya ada tenaga kerja, peralatan material, energi. Outputnya berupa apa? Produk akhir. Lalu penerbangannya, di situ ada pesawat, pilot, staf, fasilitas, tenaga kerja, dan nah outputnya berupa transportasi udara antar lokasi. Nah, variabel produktivitas. Variabel produktivitas di sini ada tenaga kerja, modal, dan manajemen. Nah, tenaga kerja di sini adalah untuk mengukur kualitas dan kuantitas tenaga kerja dipekerjakan oleh pekerja. Lalu modal di sini
dilakukan oleh orang untuk biaya kegiatan operasionalnya. Sedangkan manajemen itu adalah untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang digunakan perusahaan oleh untuk menjadi efektif dan efisien. Nah, produktivitas standar hidup. Nah, di sini ada produktivitas dan standar hidup berupa perbaikan proses pembayaran berhubungan secara langsung, lalu aktif pada tingkat nasional, lalu ukuran unit tingkat kualitas output, lalu sebagai produktivitas dan sebaliknya terjadi inflasi. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk perkuliahan kita hari ini saya akhirin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.